Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sejarah mengatakan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya Siti Sarah dan Siti Hajar, melainkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ada 3 orang, yaitu Siti Sarah, Siti Hajar, dan juga Siti Kanturah. Ini bisa kita dapati dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Juga bisa kita dapati dalam tafsir Al-Azharnya Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan Profesor Hamka. Mereka mengatakan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya Siti Hajar dan Siti Sarah, melainkan ada istri lain yang ketiga, yaitu bernama Siti Kanturah. Siti Kanturah ini merupakan istri ketiga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar mempunyai seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam setelah menikah dikaruniai 12 orang anak laki-laki. 12 orang anak laki-laki inilah yang kemudian menjadi cikal bakal daripada keturunan bangsa Arab Musta'ribah, dan kemudian sering disebut dengan Arab Adnaniyah, hingga menurunkan suku-suku Quraisy yang ada di Mekah. Ini cikal bakal daripada Nabi Ismail alaihissalam, merupakan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang bernama Siti Hajar alaihissalam. Saat 14 tahun umur Nabi Ismail alaihissalam, lahirlah anak Nabi Ibrahim dari istri yang pertama, yaitu Siti Sarah. Anak tersebut kemudian dikenal dengan nama Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak menikah, kemudian mempunyai anak. Salah satu anak beliau bernama Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menikah dengan 4 orang perempuan. Kemudian dari keempat perempuan tersebut mereka mempunyai anak 12 orang laki-laki. Anak-anak mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal suku-suku dalam Bani Israel. Anak-anak tersebut misalnya ada Rabin, Syamun, Lewi, Yehuda, Yasakir, Zebulon, Yusuf alaihissalam, Bunjamin, dan Naftali, Yad, dan Ashir. 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam ini menjadi cikal bakal daripada lahirnya suku-suku dalam Bani Israel. Kenapa disebut dengan Bani Israel? Israel merupakan gelar kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nama lain atau gelar Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Terkadang juga mereka disebut dengan Yahudi. Mungkin dinisbatkan kepada salah satu daripada 12 anak Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yehuda. Kemudian dalam sejarah dikatakan dari anak ketiga, dari istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Kanturah, mereka dikaruniai 6 orang anak. Anak-anak tersebut adalah Madian, Zimran, Midan, Yuksan, Ishbak, dan Su'ah. Ke-6 orang anak yang disebutkan tadi ini adalah merupakan anak daripada istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Kanturah. Ada informasi yang kita dapat bahwa Siti Kanturah ini dan anak-anaknya 6 orang itu, Madian, Zimrah, Medan, Yuksan, Isbah, dan Su'ah, ini menjadi cikal bakal daripada lahirnya bangsa Melayu, daripada lahirnya orang-orang Melayu. Hal ini misalnya disebutkan dalam salah satu kongres yang dibuat atau yang dihadiri oleh para ahli sejarawan Melayu yang dibuat tahun 1995. Di sana dicapai kesimpulan bahwa Siti Kanturah ini adalah nenek moyangnya bangsa Melayu. Artinya bangsa Melayu ini yang tersebut Sunda, Jawi Melayu, Sumatera, Bugis, dan lain sebagainya, bangsa-bangsa Melayu merupakan keturunan daripada Siti Kanturah
keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri ketiga Siti Kanturah yang melahirkan 6 orang anak, Madian, Zimran, Medan, Yuksan, Isbah, dan Su'ah. Inilah yang cikal bakal menjadi lahirnya bangsa-bangsa Melayu. Kongres yang dilakukan oleh para sejarawan Melayu tersebut tahun 1995 kemudian dikuatkan kembali oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh para profesor, para ahli, para peneliti yang meriset tentang hal ini, dilakukan oleh profesor-profesor yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia. Mereka melakukan riset terhadap tes DNA antara DNA-nya orang-orang Melayu dengan tes DNA orang-orang Euro-Semitik. Orang-orang Euro-Semitik ini adalah orang-orang yang dianggap atau diakui sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Dalam riset tersebut ditemukan bahwasanya ada kesamaan antara DNA orang-orang Melayu dengan DNA Euro-Semitik dalam 27% varian Mediterranean. Artinya ada kesamaan 27% varian yang ditemukan dalam DNA-nya orang-orang Melayu dengan DNA-nya orang-orang Euro-Semitik. Orang-orang Euro-Semitik ini adalah orang-orang yang diakui bahwa mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Penelitian-penelitian profesor yang ada di UKM tersebut mengindikasikan bahwa benarkah bahwasanya orang-orang Melayu merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri ketiga beliau yang bernama Siti Kanturah. Setelah disimpulkan dalam Kongres para sejarawan Melayu tahun 1995, terindikasikan bahwa Siti Kanturah merupakan nenek moyang bangsa Melayu. Kemudian hal ini dikuatkan kembali oleh beberapa peneliti, beberapa profesor yang meneliti, yang meriset tentang DNA antara DNA-nya orang-orang Melayu dengan DNA-nya orang-orang Euro-Semitik. Orang-orang Euro-Semitik ini diyakini bahwasanya mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilakukan tes DNA ada kesamaan pada 27% varian Mediterranean. Artinya ada kesamaan 27% varian di sana, sehingga ini memungkinkan bahwasanya orang-orang Melayu, orang-orang Sumatera, orang-orang Jawi Melayu, orang-orang Sunda, orang-orang Bugis, atau orang-orang mayoritasnya yang ada di Indonesia ini merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri ketiga yang bernama Siti Kanturah. Yang tadi telah disebutkan, Siti Kanturah mempunyai 6 orang anak, yaitu Madian, Zimran, Medan, Yuksan, Isbak, dan Su'ah. Jadi ada asumsi, ada sejarawan yang mengatakan bahwa suku Melayu, bangsa Melayu adalah keturunan daripada istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Kanturah. Walaupun demikian, ada juga sejarawan, para ahli ulama yang menolak hal ini dengan mengatakan bahwa Siti Kanturah bukanlah nenek moyang daripada bangsa Melayu, tapi Siti Kanturah adalah nenek moyang daripada bangsa Turki. Mereka meyakini, mereka setuju bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya Siti Sarah dan Siti Hajar, tetapi ada Siti Kanturah, istri ketiga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sejarawan-sejarawan lain, ulama-ulama lain menolak, mengatakan bahwa Siti Kanturah merupakan nenek moyang daripada bangsa Melayu. Menurut mereka, Siti Kanturah merupakan nenek moyang dari bangsa Turki. Ini bisa kita lihat misalnya yang disebutkan oleh pengarang kitab Anwar Al-Masyarik. Di sana disebutkan mereka menolak hipotesa yang mengatakan bahwa Siti Kanturah merupakan nenek moyangnya bangsa Melayu. Menurut beliau, Siti Kanturah merupakan
nenek moyangnya bangsa Turki. Wallahu a'lam, yang mana yang benar, ini adalah sebuah sejarah, terjadi perbedaan pendapat, terjadi hal-hal yang tidak semuanya menyetujuinya. Ada mengatakan bahwa Bani Melayu keturunan daripada Siti Kanturah, istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada mengatakan bahwa Siti Kanturah, istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah nenek moyang dari bangsa Turki. Namun hal yang setelah disepakati bahwasanya istri Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya 2 orang tetapi 3 orang. Istri yang pertama, Siti Sarah, ini melahirkan cikal bakal keturunan daripada suku-suku yang ada dalam Israel. Istri yang kedua daripada Siti Hajar melahirkan anak bernama Nabi Ismail, sehingga kemudian lahirlah kabilah-kabilah Arab Musta'ribah. Istri yang ketiga bernama Siti Kanturah, yaitu melahirkan anak bernama Madian, Zimran, Medan, Yuksan, Isba' dan Su'ad. Di sini terjadi perdebatan, apakah benar bahwasanya Siti Kanturah ini adalah nenek moyang daripada bangsa Melayu, atau juga Siti Kanturah merupakan nenek moyang dari bangsa Turki. Walaupun demikian, para ahli sejarah Melayu sepakat yang dibuat dalam Kongres tahun 1995 bahwasanya Siti Kanturah merupakan nenek moyang bangsa Melayu. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa profesor yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia yang melakukan tes DNA, riset dengan mengambil DNA-nya orang-orang Melayu dengan orang-orang yang ada di Eurosemitik. Eurosemitik tersebut adalah diyakini keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah diteliti, hasilnya memiliki kesamaan antara tes DNA antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Eurosemitik dalam 27% varian Mediterranean. Artinya ini mengindikasikan bahwa bangsa Melayu adalah juga keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diindikasikan bangsa Melayu keturunan daripada istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Kanturah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.